Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk saudara semuanya. Baik, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Yakin dan percaya Engkau sudah menjamah setiap hati, membuka telinga kami, sehingga firman yang Engkau sampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu dapat diterima dengan baik dan menjadi pedoman kehidupan bagi anak-anak-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya, dan hanya di dalam satu nama yang dahsyat, yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, mari kita sama-sama mengatakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Judul khotbah saya adalah sasaran yang tepat atau tepat sasaran. Mari kekasih Tuhan, ya, kita menelaah tentang keadaan saat ini. Bahwa di seluruh dunia banyak orang yang ketakutan, ya, harus tinggal di rumah dan lain sebagainya, ya, berbicara tentang mohon maaf takut mati, ya, takut sakit dan mati. Yang satu lagi berpikir bukan urusan matinya, tapi tentang perekonomiannya. Bagaimana di rumah terus bisa bekerja, mendapatkan hasil keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup, kasih Tuhan, ya. Itu. Jadi dua hal ini yang mereka sibukkan saat ini. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi di semua tempat. Bahkan sampai kadang-kadang melupakan tentang hal yang esensial, yang amat sangat penting, ya. Selagi ada kesempatan tinggal di rumah, apa itu yang sangat penting? Yaitu keselamatan atau pentingnya merawat keselamatan. Memang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul. Tetapi Filipi 2 ayat 12 mengatakan bahwa kita pun juga harus menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan pun harus dijaga, saudara. Karena terus terang saja, surga yang tidak ternilai harganya itu, untuk mencapainya, itu sungguh luar biasa. Ya, setelah bertobat, apa yang kita lakukan? Orang bisa aja bisa bertobat, terima Yesus, tapi kelakuannya di dunia ini, wah, masih nipu orang, ngomong kotor, dan lain sebagainya. Mari untuk itu kita akan membaca firman Tuhan, apa yang dikatakan terlebih dahulu, bagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, bicara tentang keselamatan. Yaitu, mari, itu yang diambil dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. Dan saya akan membacakan untuk saudara semua, ya. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi harus ada pembaharuan roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jangan hanya cuma ngopeni tubuh, ya, pacak aneh apa segala harus pakai baju apa dan lain sebagainya. Jangan juga hanya jiwanya saja, kehendaknya, emosinya dan lain sebagainya, ya, tata krama, bagus, ya. Tetapi ini bicara tentang pembaharuan di dalam roh. Terima Yesus Kristus harus menjadi ciptaan baru. Sedangkan ayat yang ke-24 mengatakan dengan jelas, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Diciptakan menurut kehendak Allah. Seturut dengan kehendak Allah, ya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan-jangan kehidupan kita saat ini memang kita merasa sudah kudus, ya, merasa benar, tapi belum sesungguhnya, ya. Jadi kita hanya merasa saja, merasa benar, merasa kudus. Ternyata kekasih Tuhan, banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan satu kesempurnaan yang luar biasa. Ya. Baik saudara, ada sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kita harus percaya, semua dari kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kita mati atau kita tidak di dunia lagi. Ada satu kehidupan. Dan kehidupan itu ada dua arah, satunya ke surga, satunya ke neraka. Tidak ada di antara surga, tidak diterima di surga, ditolak di neraka, akhirnya gantung di tengah, dadi opo, ya. Itu tidak ada, tapi hanya dua hal ini. Dan ini hanya sekali saja dan tidak bisa diulang.
Baru ini kasih Tuhan ya, saya lihat di TV balap motor GP saudara. Itu Marquez, wow, Marquez. Dia sudah benar-benar meninggalkan lawan-lawannya, sudah laps paling akhir, paling depan dan tidak mungkin tersusul. Tiba-tiba kurang 1 lap saudara, dia sendiri kecelakaan tunggal, langsung kepleset jatuh ngelundung, motornya nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya saudara, nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya bukan kena dia. Menyesalnya luar biasa, mohon maaf. Saat itu dia disenggol, marah, ditanya, marah, misuh-misuh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hampir saja nyaris masuk menjadi nomor 1, juara 1. Tetapi akhirnya batal atau gagal ya, karena satu kesalahan. Jadi yang sudah mau makan sudah di depan mulut bisa jatuh, bisa gagal. Apakah itu bisa diulangi? Bisa. Bagaimana keberuntungannya? Bejo-bejan. Belum tentu, saudara. Tapi intinya bisa diulang. Begitu juga ada orang beli lotre. Beli lotre, undian begitu ya. Tiba-tiba satunya dapat 10 miliar. Waduh, satunya nggak dapat. Padahal nomornya itu ya dari 7 nomor yang belakangnya itu 7. Dia nomornya 6. Waduh. Mohon maaf, misuh-misuh saudara, kurang sidik toh, meh aja, harus saja dapat ini meleset. Itu getonnya bisa 1 bulan lebih, itu geton toh. Artinya apa? Hampir. Ternyata hampir itu sama sekali tidak bisa diterima. Ya, kurang 1 nomor di belakang saja hampir tidak bisa diterima atau nyaris. Ya, kejuaraan tadi juga begitu, laps yang sudah dilewati oleh Marquez, berapa kali segala macam itu hilang semuanya dan akhirnya dia, tetapi semuanya bisa diulangi, saudara. Nah, jadi mari kasih Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa diulangi. Ya, apa itu, saudara? Kalau tadi Marquez ruginya apa? Ya bisa ulangin lagi. Kalau nggak dapat undian ruginya apa? Ya nggak ada ruginya. Kalau dapat ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah begitu. Ya. Jadi kasih Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa diulangi, yaitu surga atau neraka. Maka di dalam saat COVID seperti ini Tuhan sudah berkata supaya kita memanfaatkan waktu-waktu yang sangat buruk ini. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ya, karena anak-anak Tuhan, saudara dan saya, tidak ada waktu yang buruk. Selama bersama dengan Tuhan, selama masih ikut Tuhan Yesus Kristus, penyertaannya luar biasa. Tidak ada kata buruk setiap hari. Hari ini harinya Tuhan, besok harinya Tuhan, seterusnya harinya Tuhan, semua hari adalah baik buat saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan. Jadi mari kita belajar memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini. Pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Justru hari itu jahat, banyak orang yang berkeluh kesah, mengeluh, ya, tidak mau bekerja, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Mari kita berpikiran positif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting sehubungan dengan keselamatan kita. Ya, kasih Tuhan, supaya benar-benar pasti di dalam surga ini benar-benar pasti. Ya. Baik, ya. Apa kata firman Tuhan? Kasih Tuhan, ya. Kita tahu sendiri bahwa orang sudah melakukan hal yang paling baik. Anak muda yang datang kepada Yesus Kristus, saudara, dia sudah menyampaikan dan ditanya Tuhan Yesus, dia sudah menyampaikan bagaimana hormat terhadap orang tua, bagaimana melaksanakan korban, segala macam dan lain sebagainya, bagaimana memberi, semuanya, saudara, dia sudah lakukan. Dia merasa yakin dan percaya bahwa dia pasti diterima oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus dengan jelas menolak anaknya dengan cara yang luar biasa. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, setelah itu barulah kembali kepada saya, jadi muridku. Langsung dia pergi dan menangis. Artinya apa? Jangan sampai kita hanya merasa. Ya, merasa hebat, merasa kudus, merasa suci, pasti masuk surga. Ternyata Tuhan Yesus tidak sayang-sayang. Walaupun orang ini duitnya banyak, ditolak dengan luar biasa. Ya, oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang mau ikut Yesus kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Ya, oke, ayo ikut. Tapi izinkan aku pamitan dulu kepada orang tuaku, kepada keluargaku. Ini secara budaya, ya, secara aturan, orang ini amat sangat baik. Ya, dia mau ikut Yesus, pamit dulu segala macam. Tuhan Yesus tidak. Dia berkata dengan jelas bahwa ya udah, ya, kalau kamu segala macam harus memprioritaskan, kalau ikut aku ya ikut aku sudah. Urusan pamit, urusan itu segala macam itu urusan nanti.
Artinya orang tersebut apa? Ditolak. Satu lagi saudara, orang izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Bapak orang tua ya itu mati dan dia yang mau dikubur dulu, baik apa tidak? Very amat sangat baik. Orang ini ngerti aturan, ngerti hormat terhadap orang tua dan lain sebagainya ya saudara. Tetapi oleh Tuhan Yesus ditolak, berbicara tentang prioritas. Siapakah orang tuamu sehebat apapun juga kalau mau ikut aku, prioritas nomor 1 adalah aku terlebih dahulu. Dan orang ini akhirnya apa? Ditolak. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa pada mereka-mereka ini? Barang siapa engkau siap membajak, siap bekerja, siap bersama dengan Tuhan Yesus melaksanakan penginjilan, melaksanakan tugas keselamatan bagi orang lain, jangan sekali-sekali engkau menengok ke belakang. Nah ini, jadi artinya sudah yang belakang memang ya, belakang sejarah dan lain sebagainya, kita belajar dari sejarah, menengok ke belakang supaya kita lebih belajar yang dulu. Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dia sudah mengatakan ya ikut Tuhan Yesus, ya sudah. Jangan lihat ke belakang, maju mulai sekarang. Kasih Tuhan. Ya. Dan yang luar biasa lagi saudara, mari kita lihat. Banyak hamba-hamba Tuhan saat ini, ya baik di Indonesia, baik di luar negeri, di mana dia melakukan KKR besar-besaran, menyembuhkan orang sakit, bernubuat dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan mereka di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudara? Ya, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan. Kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada hari itulah aku berkata berterus terang. Nah, Yesus berterus terang kepada mereka. Rasanya nggak enak mau berkata ya, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa saudara? Blessed. Nggak masuk surga. Padahal sudah melakukan mujizat, bernubuat, dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Loh kurang apa? Saudara, ya kurang apa? Ternyata sama Tuhan Yesus Kristus, cek mentolone kok sampai hatinya Tuhan Yesus ngomong, aku tidak pernah mengenal engkau pembuat kejahatan dan lain sebagainya, enyah daripadaku. Itu hidupnya di mana saudara? Jauh dari kerajaan surga. Ya, jadi artinya mari kita jangan hanya terkesima, jangan sampai kita terpaku kepada apa yang sudah kita lakukan, tindakan-tindakan, wah sudah melayani, sudah berdoa, sudah berpuasa segala macam, sudah melakukan mujizat, hebat, dapat pujian, dipuji-puji orang, semua orang mengucapkan terima kasih atas kesembuhan yang diterima, tapi mujizat yang dibuat. Ternyata begitu sama-sama dipanggil Tuhan ya, justru orang yang dilayani masuk surga, dia sendiri, aku tidak kenal kamu. Ikut Yesus nih kok susah ya Pak ya, begini salah, begitu salah. Jadi semua serba salah. Kok nggak ada toleransi, nggak ada belas kasihan sedikit, udah seperti itu kok masih ini. Maka kekasih Tuhan, jadi orang Kristen itu tidak gampang. Bahwa keselamatan kita itu juga harus dijaga. Filipi 2 ayat 12 harus dijaga. Ya. Jangan kita hidup sembarangan dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, baru dari sana itu sudah tidak bisa diulang lagi. Kasih Tuhan. Jadi artinya meleset dan tidak tepat sasaran. Sasarannya kemana? Cuman 2, kalau nggak masuk surga tadi ditolak di surga, ya mlebu neraka gitu saja. Kapan? Selama-lamanya. Kita tidak mau seperti itu, kasih Tuhan. Ya. Jadi mari kita benar-benar menjaga kehidupan kita ini saat pandemi COVID saat ini ya ada di Indonesia, banyak waktu luang, mari kita mengoreksi diri kita. Ya. Apa yang harus kita koreksi, kasih Tuhan? Ya, kita bicara dulu tentang keselamatan tadi. Ya, keselamatan itu benar-benar harus tepat sasaran. Surga ya surga, nggak ada surga campur sidik neraka, nggak ada. Ya, kita tahu, kita pernah nonton film Robin Hood. Ya, Robin Hood itu musuhnya, saudara, langsung memanah sasaran yang ada bulatnya, tengahnya merah itu, ada kuning, ada hijau. Langsung dipanah sasarannya, lawannya itu, Robin Hood itu
pas di tengahnya, persis di tengahnya, tidak meleset sama sekali. Nah, padahal tempatnya lebar, merahnya lebar. Jadi Robin Hood harus manah di sampingnya, kalah-kalah sidik gak apa-apa. Ini tidak ada kalah-kalah sidik, ya, tidak ada kalah sedikit pun juga, harus tepat sasaran. Maka apa yang dilakukan Robin Hood? Dia sudah melakukan latihan, dia sudah melakukan segala macam uji coba berkali-kali dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya. Perlu ujian, perlu perlengkapan, perlu meningkatkan kualitas, perlu lebih tepat lagi sasaran. Dan waktu dia tembak sasarannya pakai panah, saudara, panah yang sudah tepat lagi terbelah, serok, dan panahnya Robin Hood masuk di tengahnya. Orang lain selamat dengan tepat, aku pun bisa, kita pun juga bisa, seperti Robin Hood yang lakukan. Kasih Tuhan. Jadi di sini perlu apa? Perlu latihan. Bagaimana? Mental kita harus kita latih. Disiplin kita juga harus kita latih. Ya, pikiran kita juga harus kita latih. Pengorbanan kita juga harus kita latih. Ya, bagaimana semangat juang kita harus kita latih. Semuanya siap siaga, kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun juga Tuhan panggil, dengan cara apapun, mendadak kayak tidak mendadak kayak, merem di bumi langsung melek di surga. Itu baru tepat sasaran. Amin, kasih Tuhan. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, maka sesungguhnya kamu jauh dari surga. Tidak hanya meleset, jauh dari surga, gak entuk belas. Apa yang dilakukan orang Farisi? Dia melakukan puasa, dia melakukan sedekah, dia melakukan persepuluhan, dia melakukan semua yang sifatnya agamawi, saudara, agama fitrah itu bayar. Oh, kalau seperti ini harus dibayar dengan ini. Oh, orang ini harus diperajam batu. Orang salah harus dirajam batu sampai mati dan lain sebagainya. Oh, aku salahnya ini, maka saya harus mesti mengorbankan apa itu merpati, dosa kecil, dosa besar anak domba, domba jantan dan lain sebagainya, saudara, untuk membayar ya semuanya yang sudah kesalahan yang kita lakukan. Begitu juga dengan orang yang lain berkata berbuat baik, ya, berbuat baik bagi semua orang sehingga perbuatan baik tersebut bisa membawa kita ke dalam surga. Nehi, kita tidak bisa berbuat baik untuk menyelamatkan kita dan membeli surga dengan perbuatan baik saudara dan saya. Amin. Hal yang kedua, kasih Tuhan, kita harus diperbarui di dalam apa tadi? Di dalam roh dan pikiran kita. Dikatakan oleh Yesus Kristus sudah di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, dia berkata dengan jelas bahwa Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kebaikan berbeda dengan kebenaran. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Benar di mana? Di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah sumber kebenaran, Allah adalah kudus. Maka mari kita mengoreksi kehidupan kita saat pandemi COVID ini, saudara. Sudahkah doa-doa kita itu saat kita berdoa kepada Tuhan, itu kita sudah masuk di dalam dunia roh? Sebelum kita masuk di dalam dunia roh untuk menemui Allah, tidak mungkin. Karena apa? Allah itu roh, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Harus menjaga kebenaran terlebih dahulu. Kebenaran standarnya apa? Standar di hadapan Allah. Di depan orang dianggap benar, belum tentu di hadapan Allah. Maka mari kita meningkatkan rohani kita, kebenaran kita terlebih dahulu di dalam setiap doa kita untuk menemui Allah. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas doa kita dengan masuk di dalam dunia roh. Bagaimana caranya belajar? Benar-benar kita masuk, mengucap syukur, meninggikan Tuhan, sampai ada damai sejahtera sukacita dalam hati kita. Baru kita bisa masuk menemui Allah, benar-benar masuk di dalam roh. Kita berdoa kepada Allah. Dan insya Yesus, Tuhan pasti menjawab semuanya. Jadi urusan asal kita dekat dengan Allah, baik dengan Allah, melekat dengan Allah, urusan rezeki, berkat, segala macam itu nanti Tuhan pasti tukar dengan caranya. Caranya bagaimana? Nggak tahu. Tapi Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Yang penting kita benar dulu. Jangan pada saat dipanggil setiap saat kapan saja ternyata meleset itu tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita meleset. Ini. Jadi kita orang harus diperbarui di dalam roh dan pikiran. Tadi rohnya kita sudah tahu, roh kita harus bergaul dengan Allah, masuk dalam dunia roh. Sekarang pikiran. Nah, Filipi 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini sebagai sumber damai sejahtera kita. Saudara dan saya adalah warga negara Indonesia, tetapi di dalam waktu yang sama, at the same time, saudara dan saya adalah WNS, warga negara surga. Saat kita masih hidup di dunia, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak Tuhan, maka saudara dan saya harus memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan, WNS, yang walaupun masih hidup di dunia, melakukan semua pekerjaan yang baik, benar di hadapan Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain, omong saomong dan lain sebagainya, sopan santunnya, belas kasihannya, dan pengorbanannya bagi orang lain dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara dia memberi semuanya. Jadi benar-benar menjadi garam, menjadi terang, saudara, bisa dilihat oleh orang lain, menunjukkan betapa luar biasanya Tuhannya atau Yesusnya. Karena dia ini aja, muridnya saja atau pengikutnya saja, apike kayak ini, baiknya seperti ini. Nah, kebaikan ini dari mana asalnya? Dari pikiran kita yang diperbaharuin. Jadi kita hidup di dunia, di Indonesia ini, ya, di sini misalnya di Gateway ini, kita masih tinggal di dunia, tetapi kita sebagai warga negara surga, kita harus sudah melakukan segala sesuatu, perbuatan, cara berpikir kita, pola pikir kita, ya, sikap hati kita, sikap wajah kita kepada orang lain, dan nilai kehidupan kita benar-benar sudah menunjukkan bahwa saudara dan saya warga negara surga yang tinggal di dunia. Maka mari kita mengisi pikiran kita yang harus diperbaruin tadi. Dengan apa? Yang baik, yang sedap didengar, semua kebaikan yang suci. Ini pikirkanlah itu. Jadi kalau ini dipenuhi dengan hal yang baik, yang kotor-kotor segala macam hilang semua. Dengan cara seperti ini, baik pikiran kita, baik roh kita diperbarui, menyembah Tuhan di dalam roh, dan kebenaran kita benar-benar kita koreksi dengan baik, maka insya Yesus, kasih Tuhan, berkat-berkat semua, berkat ilahi, penyertaan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini. Dan bagaimana caranya, sekarang kasih Tuhan? Mari kita berpikir bahwa kita menjadi berkat orang lain dengan apa? Hidup kasih, Allah itu kasih adanya. Maka saat pandemi COVID ini mari kita ya reverse, kita kembali meneliti atau mengoreksi seberapa besar. Kalau kasih Yesus sudah diberikan kepada saudara dan saya tanpa syarat saat kita masih berbuat dosa, apa yang kita berikan bagi orang lain? Wujud kasih. Ada dua hukum yang utama dan terutama, ya. Yang pertama, di sini disebut Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Manusia terdiri dari TJR, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kasihlah Allahmu dengan tubuh kita, dengan kekuatanmu, dengan jiwa kita, dengan pikiranmu dan lain sebagainya, dengan roh kita dan lain sebagainya. Jadi tubuh, jiwa, roh kita sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Tetapi di sini dikatakan mengherankan. Hal yang kedua sama, bukan mirip sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua kebaikan-kebaikan, saudara, baik di hukum Taurat, para nabi, apa yang disebutkan semuanya, terletak di dalam hukum yang utama dan yang terutama, yaitu dua hukum. Kasih Allah dengan TJR, tubuh jiwa roh, kasih samamu seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita, di dalam masa pandemi ini banyak waktu kita untuk mengoreksi, kita harus mengasihi diri kita terlebih dahulu. Orang gila, orang gelandangan tidak bisa mengasihi dirinya. Ya, ini tidak pernah mandi, tidak pernah sikatan, dan bagaimana dia bisa mengasihi orang lain. Jadi mari kita mulai mengasihi diri kita dengan menjaga, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan itu dalam rangka menjaga tubuh kita dengan baik. Sehingga kita juga memperingatkan orang lain dengan baik. Gawe masker ya, seperti ini ya, jangan ini COVID ini ada benar-benar dan lain sebagainya. Sampaikan kepada mereka.
Dan kita tidak pernah akan bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengasihi diri sendiri. Maka mari kita tingkatkan kasih kita sampai kita masuk di dalam hukum yang terutama, kasih dirimu, orang lain seperti dirimu sendiri. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Perlu dilatih di dalam masa-masa yang buruk seperti saat ini, mumpung waktunya banyak untuk mengoreksi diri kita. Amin, kasih Tuhan. Ada lagu yang berkata, ya, when you don't love your neighbor, you don't love God. Apabila kamu tidak mengasihi tetanggamu, maka engkau tidak mengasihi Allah. Dan itu betul. Firman lain mengatakan, yang kelihatan aja apa bapaknya, apa ibunya, apa tetangganya, yang kelihatan aja nggak bisa dikasih, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Loh, saudara pisu-pisu Allah, kita misu-misu Allah, enggak Tuhan goblok-goblokin Allah. Langsung Tuhan nggak turun, langsung napok saudara dan lain sebagainya. Ya. Ini segala macam. Jadi di sini kasih Tuhan, yang kelihatan saja, yang bisa bereaksi aja tidak dikasih. Apalagi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kekasih Tuhan, ikut Yesus itu bukan serba salah. Tidak seperti wasit sepak bola itu. Cuman bawa kartu kuning sama merah, kemana-mana lawarin delok-delok, cari kesalahannya orang. Nek bener dijarin, nek salah, perit langsung kamu salah, kartu kuning, kartu merah. Itu. Sama wasit tinju ya padha ae. Ya. Orang rangkulan rukun malah dipisah. Ojo rangkulan. Begitu berantem dijarne. Berantem bonyok sampai darah-darah dibiarin. Tapi begitu rangkulan dipisah lagi. Lebih baik memberi daripada menerima itu. Ya, falsafahnya orang tinju. Jadi kasih Tuhan ikut Yesus bukan seperti itu. Tapi Yesus benar-benar bicara tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang surga. Yang kita tidak bisa membelinya. Dan Tuhan Yesus dengan memberikan nyawanya melalui pengorbanan. Mulai dihina, diludahin, dicaci maki, dipecutin segala macam. Kasih Tuhan. Ya. Sampai disuruh memikul salibnya, dikasih mahkota duri berdarah-darah, dipecutin, memikul salib. Akhirnya disalibkan di paku. Saudara. Dan dia disitulah dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Jadi melalui satu step atau langkah-langkah yang luar biasa buruk, hancur-hancuran untuk memberi nyawanya. Dan itulah harga surga buat saudara dan saya. Bukan sembarang nyawa, tapi nyawa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kalau kita ini sudah mendapatkan keselamatan daripada pengorbanan Tuhan Yesus, gafirat di atas kayu salib, kematiannya membawa kehidupan buat saudara dan saya. Dia sudah pergi ke alam maut, mengalahkan maut, bangkit lagi, kebangkitan yang pertama dia dan kita dibangkitkan, selamat kekal selama-lamanya. Itu nilainya mahal. Jadi kalau kita tidak bisa membalas atau tidak bisa membayar sedikit pun juga dengan menilai kehidupan kita, meningkatkan kehidupan kita, saat waktu diberikan dengan leluasa saat ini, saudara, ya. Jangan-jangan, mohon maaf, aku tidak kenal engkau, pergilah engkau pembuat kejahatan. Atau engkau tidak mau memanfaatkan waktu dan lain sebagainya. Saat waktu masih ada, kamu diam aja. Rasakno saiki, waduh susah. Dikasih Tuhan, kita tidak mau ketinggalan seperti itu. Jadi mari kita tepat sasaran. Kalau orang lain tepat di tengahnya, kita pun juga bisa tepat di tengahnya. Siapapun juga semuanya bisa. Nah, sehingga pertolongan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya sungguh nyata dan kita respon dengan sebaik-baiknya. Amin, kasih Tuhan. Memperbarui roh, memperbarui pikiran, kasih Tuhan. Ya, memuliakan Allah dengan kebenaran, masuk di dalam dunia roh, mengisi pikiran kita dengan baik, mengasihi hidup, mengasihi sesama dan juga mengasihi Allah terlebih dahulu, mengasihi sesama, yakin dan percaya. Kapanpun, dimanapun Tuhan panggil, kita pasti merem di bumi, melek di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami tentang merawat keselamatan kami. Saat yang jahat, bagi kami tidak ada waktu yang jahat, tapi kami harus memanfaatkan waktu-waktu ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan untuk mengoreksi diri kami semuanya, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin indah, semakin bagus di hadapan-Mu, sehingga pada suatu saat apabila Engkau memanggil kami, dalam cara apapun juga, dimanapun juga, kapan saja, kami akan siap secara roh. Dan kami juga mau melakukan segala sesuatu yang baik
sebagai mengisi keselamatan yang sudah kami dapatkan daripada Engkau. Engkau yang sudah mengorbankan nyawamu dengan sangat mahal, kami pun juga mau merespon dengan sebaik-baiknya. Supaya Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati damai sejahtera sukacita ada dalam kehidupan mereka, hikmat, marifat, akal, budi Tuhan masukkan, sehingga apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Roh-Mu memeteraikan firman ini untuk tinggal di dalam hati mereka dan dilaksanakan oleh anak-anak-Mu sehingga kehidupan mereka berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Sukacita sekali hari ini kita boleh beribadah untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan lewat ibadah yang masih online ya. Tetapi biarlah ibadah kita tidak mengurangi rasa syukur kita dan makna ibadah itu sendiri walaupun masih online ya. Puji Tuhan, hambanya Bapak Profesor Dr. Bambang Yudo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya, membuat kita makin sempurna, makin serupa dengan Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Bapa kita, dan kita menjadi murid-murid yang luar biasa dalam Tuhan ya. Kepada Bapak Pendeta Bambang Yudo, saya ucapkan terima kasih ya mewakili jemaat dan pribadi atas pelayanannya ya. Hambanya Bapak Bambang Yudo adalah Ketua Umum ya Majelis Pekerja Sinode Bethesda Gateway di mana gereja kita bernaung ya. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati ya. Bu Bapak, hari-hari ini pandemi Covid ini yang sudah melandai akhirnya menanjak lagi. Jadi saya tetap ingatkan, mari kita semuanya tetap ikuti protokol kesehatan ya. Jadi jangan merasa sehat, merasa apa, tetapi tetap ikuti ya, mulai memakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun sering-sering ya dengan air mengalir, dan jauhi kerumunan ya. Jadi kalau ada kerumunan lebih baik kita menjauh ya. Itu saja Ibu Bapak dikasih Tuhan. Kemudian pengumuman bahwa minggu depan, minggu ketiga, gereja kita akan uji coba ya ibadah onsite ya. Nanti yang hadir terbatas ya, masih terbatas, teman-teman hamba Tuhan, diaken dan lain sebagainya. Kita uji coba di minggu ketiga, kemudian kita evaluasi, dan kalau sudah semuanya oke, kita akan kembali ke gereja dengan juga mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau gereja kita pada waktu sebelum pandemi bisa sampai 150, mungkin ini ya 50 orang isinya, kurang lebih begitu ya. Jadi doakan supaya pandemi Covid ini segera melandai, bahkan bisa dilakukan dari bumi kita Indonesia tercinta ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Juga pengumuman tambahan, saya cuma ingatkan sebetulnya di pengumuman itu ada bahwa persembahan kita setiap minggu keempat, saya ulang, setiap minggu keempat itu kita khususkan untuk diakonia ya. Jadi setiap minggu keempat ditransfer atau dikirim ke rekening untuk diakonia ya. Jadi supaya kas diakonia kita ini juga ada ya. Hari-hari ini kas diakonia kita benar-benar sangat menipis ya. Untuk itu Bu Bapak ya, mari kita juga punya empati, kita berikan persembahan untuk diakonia untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Saya kira itu, tetap berdoa untuk negara kita, pemerintah kita, anak-anak kita ya, untuk keluarga kita semuanya, dan juga berdoa untuk rencana ibadah-ibadah mendatang, ibadah
onsite dan evaluasi sehingga kita boleh kembali ke gereja. Ya, saya kira itu Ibu Bapak dikasih Tuhan. Mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Atas selesainya ibadah kami pada hari ini, Engkau sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan Engkau sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, worship leader, singer, pemusik, tim recording. Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Profesor Dr. Bambang Yudo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, berikan hikmat, marifat, urapan terus sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk rencana uji coba ibadah onsite di gereja-Mu Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan baik. Mulai infrastruktur, protokol kesehatan, dan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan bergabung di dalam ibadah onsite minggu depan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kesehatan yang luar biasa. Engkau melindungi kami semuanya dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih juga memberkati ibadah-ibadah sepanjang minggu, ibadah solid, ibadah YOC, dewasa muda, Joyful Kid, FC, semuanya doa malam Tuhan juga memberkati. Terima kasih, berkati domba-domba-Mu, umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menjamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Baik yang di rumah, baik di rumah sakit, semuanya dijamah oleh Tuhan. Kalau mereka ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan, yang jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, kiranya mereka boleh tetap tekun belajar untuk mendapatkan ilmu walaupun belum tatap muka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya bisa membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur, ada keamanan seluruh negeri, dan segera melalukan pandemi COVID dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu untuk kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.